Green Skill ID, member of Environesia. Jadi teman-teman di sini, jadi limbah itu di lampiran ke-9 di PP 22 tahun 2021. Jadi ada limbah B3 dan limbah non B3, di mana kalau limbah limbah B3 itu sendiri, itu tadi sudah ada pengisahan. Jadi ada dua kategori, itu ada kategori 1 dan kategori 2. Nah, bedanya apa teman-teman kategori 1 dan kategori 2? Jadi secara kategorinya, kategori limbah B3 berdasarkan kendaya di PP 22 tahun 2021, kategori 1 itu kategori apa? Jadi secara pengertian, limbah B3 kategori 1 ini merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Artinya, berdampak langsung terhadap manusia itu misalnya contohnya ini kalau di tempat saya atau ada limbah yang kategori 1, itu jenisnya limbah laboratorium. Terkena kulit dan terhirup aja itu langsung pusing, kayak gitu. Langsung mual. Nah, itu adalah salah satu dampak akut, dampak yang langsung timbul di saat itu juga. Dan limbah kategori 1 biasanya diinisialkan adalah di awal dikodifikasinya hurufnya A. Kayak gitu. Kalau misalnya sudah A106D, artinya dia jenis kategori limbahnya adalah kategori limbah kategori 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kategori 2. Nah, kalau kategori 1 itu adalah limbah akut, kategori 2-nya itu pasti adalah limbah yang tidak akut. Kayak gitu. Jadi secara pengertian itu merupakan limbah B3 yang mengandung B3. Adanya B3 tapi memiliki efek tunda. Jadi dia itu tidak langsung kena ke manusia kalau misalnya terkena, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas subkronis maupun kronis. Kayak gitu. Contoh misalnya yang ada di tempat saya, contohnya oli bekas deh ya, dengan kategori B105D. Nah, B105D misalnya terkena tangan, terhirup, kayak gitu, itu tidak memiliki rasa pusing, kemudian tidak ada efek pada kulit. Nah, itu salah satu jenis limbah kategori 2. Dan limbah kategori 2 ini bukan biasanya diinisialkan depannya dalam kodifikasinya adalah B. Jadi cuma ada dua kategori. Kalau misalnya A itu artinya limbah kategori 1 dan B itu artinya limbah kategorinya adalah jadi 2. Nah, kodifikasinya seperti itu. Jadi dalam pemerintah udah buat sedetail mungkin terkait limbah B3, ada kodifikasinya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti itu. Teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sumber limbah B3 di mana dalam PP 22 tahun 2021 di lampiran ke-9, sumber limbah B3 ini ada dibedain jadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada sumber limbah B3 tidak spesifik, ada sumber limbah B3 spesifik, dan ada sumber limbah B3 kadaluarsa, tumpah, ospek, dan bekas kemasan B3. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sendiri di lampiran ke-9, di mana limbah spesifik itu sendiri ada di tabel ke-1, kemudian limbah spesifik dibedakan lagi, ada spesifik umum dan spesifik khusus. Nah, kalau spesifik umum itu biasanya ada di tabel 3, kemudian spesifik khusus itu ada di tabel ke-4. Nah, kemudian sumber limbah B3 yang ketiga, dengan B3 kadaluarsa ataupun tumpah, biasanya ada di tabel ke-2. Nah, ini semua ada di lampiran ke-9 PT 22 tahun 2021. Dan untuk di perusahaan saya sendiri, seluruhnya limbah B3 bukan seluruhnya ya, 90% limbah B3 yang dihasilkan itu kategorinya tidak spesifik. Ada satu jenis limbah itu kategorinya spesifik umum. Limbah B3 tidak spesifik itu apa? Jadi limbah B3 tidak spesifik itu merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya. Jadi teman-teman harus di-highlight, garis bawahi sumber limbah tidak spesifik itu bukan berasal dari proses utamanya, tapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, ataupun inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Nah, artinya limbah tersebut itu timbul bukan karena dari bahan isamanya, tapi dari aktivitas. Ini salah satu contohnya untuk membaca kode limbah, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini, di sisi kiri teman-teman itu ada kode limbah, misalnya A101A. Nah, cara bacanya gimana? Kayak gitu. Jadi A merupakan kategori bahaya 1. Tadi saya sudah jelasin, kategori limbah B3 itu hanya ada 2. Jadi ada kategori bahaya 1 dan bahaya 2. Jadi kalau misalnya dia A, kayak gitu, bahaya 1, artinya limbah B3 ini sifatnya akut. Kemudian 1 merupakan tabel ke-1. Nah, di slide sebelumnya tadi,
tabel ke-1 merupakan jenis tabel sumber tidak spesifik. Teman-teman bisa lihat kayak gitu. Tabel ke-1 merupakan tabel sumber tidak spesifik. Kemudian 01 itu merupakan urutan dari limbah B3-nya. Kayak gitu. Dan A merupakan awalan dari tabel pertama untuk jenis limbah B3-nya itu sendiri. Nah, kalau ada di tempat saya, di Indofood itu sendiri ada jenis kategori limbah A106D. Nah, A106D artinya dengan kode limbah A106D, A itu kategorinya adalah kategori 1, kategori bahayanya. 1 itu merupakan daftar limbah, B3 dari sumber tidak spesifik, 06 adalah urutan limbahnya, dan D adalah urutan dari zat pencemarnya. Kira itu, teman-teman, cara bacanya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, ini kodifikasinya A102D, nama limbahnya apa? Jadi teman-teman hanya melihat dari situnya aja. Jadi melihat dari A106D, jadi A itu kategori 1 berarti jenis kategori limbah tidak spesifik. Nah, 02 berarti nomor 2, D itu berarti urutan dari zat pencemarnya. Nah, itu seperti itu cara melihatnya untuk melihat dari kodifikasi limbah yang ada di lampiran ke-9 PP 22 tahun 2021, teman-teman. Ini untuk kategori sumber tidak spesifik. Nah, kita tabelnya, contohnya. Nah, cara pengertian kita balik lagi untuk sumber limbah B3 spesifik, ada spesifik umum dan spesifik khusus. Secara pengertian, spesifik umum itu apa? Jadi spesifik umum adalah limbah B3 yang merupakan limbah B3 dari proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik itu dapat ditentukan. Kalau spesifik khusus, itu memiliki efek tunda atau delay effect, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun, tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Nah, untuk tabelnya itu beda dengan limbah tidak spesifik. Jadi untuk tabel di limbah spesifik umum maupun spesifik khusus itu berbeda dengan tabel limbah tidak spesifik. Cara pembacaannya juga sedikit berbeda, teman-teman, di sini. Nah, misalnya di sini ada kode limbah B301-1, kayak gitu. B artinya apa? Itu adalah kategori bahaya, bahayanya bahaya 2. Misalnya typo, harusnya kategori bahaya 2, kayak gitu. Dan 3, artinya dia nomor ketiga, artinya tabel ketiga. Kalau tabel ketiga itu tadi adalah sumber limbah B3 spesifik umum. Kalau tabel keempat, sumber limbah B3 spesifik khusus. Kayak gitu. Tabel kedua, sumber limbah B3 spesifik B3 off spec, kadaluarsa, kayak gitu. Nah, 01 itu merupakan kode industri kegiatannya. Kode industri kegiatannya apa-apa aja. Nah, itu karena memang jenis limbahnya adalah limbah spesifik umum, kayak gitu. Nah, terus nomor 1 itu adalah urutan limbahnya. Nah, jadi bisa dilihat B301-1 adalah limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110D. Dan gitu. Jadi melihat limbah spesifik umum biasanya dari lihat jenis industri atau kegiatannya. Nah, di tempat saya itu ada limbah spesifik umum, itu satu jenis limbah, kategorinya B321-4, kayak gitu. Nah, cara uraian limbah itu adalah limbah cartridge dari aktivitas printer. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, terkait sumber limbah B3 yang kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Nah, ini ada di tabel ke-2, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kayak gitu. Kalau di tabel kadaluarsa, dia lebih pembacaannya, misalnya kode limbahnya A2001, A itu adalah kategori bahaya limbahnya, kategori 1, 2 merupakan tabelnya, dan 001 merupakan urutan dari limbahnya, kayak gitu. Jadwal pelatihan suka-suka, sertifikasi tanpa kuota. Cuma Green Skill ID yang bisa. Pelatihan lingkungan. Ke Green Skill ID aja.